Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fudo dari One Piece Fans Club Indonesia dalam channel Ruang Obrol. Di video kali ini kita akan membahas tentang chapter 1086 yang pada dasarnya isinya kebanyakan adalah penyampaian informasi baru atau istilahnya infodump. Yang paling menarik jelas mengungkapkan nama-nama Gorosei. Tapi sebelum masuk lebih jauh, lagi-lagi jangan lupa untuk like dan juga subscribe, oke? Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Di awal chapter 1086 ini kita diperlihatkan bagaimana cara para penyusup level Lee ini berhasil kabur. Pertama ada Wapol dan Vivi yang menyusup di kapal Aegis Kingdom. Sebelumnya jauh banget di chapter 956. Dulu kita sudah tahu kalau Wapol sempat menghubungi Morgans untuk memberitahu sebuah scoop atau apa ya sebutannya, berita besar yang eksklusif mungkin ya. Nah, ternyata berita eksklusif yang dimaksud oleh Wapol ini adalah sesuatu yang membuat Wapol diincar pemerintah dunia. Nah, apakah ini berarti Morgan sekarang udah tahu sosok Imu? Kalau kalian ingat, agen si Purple meminta Morgans di chapter 956 juga ya, meminta Morgans untuk memanipulasi salah satu berita besar bahkan sebelum Morgans dihubungi oleh Wapol. Jadi adegan ini tuh sebelum Morgans dikontak sama Wapol. Ini berarti si Purple nggak minta Morgans untuk memanipulasi berita tentang Imu, karena pas adegan ini Morgans aja belum tahu soal Imu gitu. Jadi dari awal dia nggak tahu soal Imu. Nah, kira-kira berita mana nih yang ingin dimanipulasi oleh pemerintah dunia? Lalu kalau pada akhirnya Morgans menolak untuk memanipulasi berita, ini artinya berita tentang keberadaan Imu sekarang, soal Imu yang dikasih tahu Wapol, sekarang beritanya ada di tangan Morgans. Bayangin kalau nanti misalnya nih ternyata Morgans akhirnya memutuskan untuk memberitakan keberadaan Imu yang menduduki tahta kosong. Bayangin ntar gimana kacaunya. Terus selain Wapol sama Vivi nih, kita juga diperlihatkan gimana cara Sabo dan Bonnie kabur, yang pada dasarnya mirip. Naik kapal kerajaan yang meninggalkan Reverie. Tapi selain Sabo ini sebenarnya ada lagi ya pihak Komandan Revolutionary Army. Teman mereka kemungkinan udah kabur duluan dari Reverie dengan kekuatan Morley yang bisa lewat bawah tanah. Nah, karena Sabo nggak sempat ikutan, makanya dia nyusup ke kapal Lulusia. Nah, ngomong-ngomong soal Lulusia nih yang kemarin dihancurin. Akhirnya kita tahu kenapa Lulusia Kingdom dihancurkan. Bagian ini bikin merinding banget nih sebenarnya, guys. Kita semua kan sempat mikir ya, kenapa sih Lulusia dihancurin dan kenapa kok baru sekarang? Dari segala teori yang muncul, berasa dibungkam semua gitu nggak sih? Taunya ini Imu hancurin Lulusia semata-mata karena pengen ngetes senjata yang namanya Mother Frame. Dan yang paling seremnya, Lulusia itu dihancurin cuma karena Lulusia yang paling deket. Kalau melihat kemampuan pemerintah dunia untuk hancurkan pulau semudah itu, bisa dibayangin kalau Yonko itu sebenarnya nggak ada apa-apanya nih. Kalau misal waktu itu Wano diserang pakai senjata Imu, pakai senjata ini, Kaido dan Big Mom bisa apa? Palingan cuma mereka sendiri yang bisa bertahan. Anak buahnya sama pulau-pulaunya bakal hancur semua. Jadi kalau dipikir-pikir emang gak aneh kalau pemerintah dunia santai-santai aja, slow-slow aja sama para bajak laut ini. Karena mereka emang punya senjata rahasia. Menariknya, Dagon dan Iva bilang kalau Vegapunk tuh gak mungkin bikin senjata yang tujuannya cuma untuk membunuh. Walaupun jelas-jelas Gorosei bilang ini ciptaan Vegapunk. Jadi jelas ini kalau Vegapunk yang normal dia mungkin nggak akan bikin ya. Nah, jangan lupa di Egghead ini ada York yang kemungkinan udah berkhianat sejak cukup lama. Jadi hampir bisa dipastikan kemungkinan besar nih yang buat senjata ini untuk pemerintah dunia ini adalah York. Nih, kan nggak mungkin nih ya Vegapunk. Jadi kemungkinan York. Bahkan bisa jadi pembuatan senjata ini adalah bagian dari perjanjian mereka supaya York bisa jadi Tenryubito seperti yang diinginkan oleh York. Nah,
menarik nggak tuh? Bakal nyambung nih langsung ke cerita utama di Egghead kalau beneran gini. Nah, bagian ini udah dulu ya, terus lanjut. Nah, akhirnya nama kelima Gorosei diungkap semua. Sesuai dugaan awal, sejak nama J. Garcia Saturn terungkap di chapter 1073, nama keempat Gorosei lainnya sebenarnya udah diduga ya, kalau mereka semua diambil dari nama planet. Ada Mercury, namanya Valkyrie ya tulisannya, cuman basicnya tetap diambil dari nama Mercury, nama planet Mercurius. Ada Venus, Venus Sejuro. Ada Marcus Mars. Ada Jupiter. Dan yang kita semua udah tahu ada Saturn. Bagian ini sebenarnya bisa lah ya kalian baca sendiri masing-masing. Selain namanya, mereka juga diungkap jabatannya. Nah, kalau ngelihat jabatan Saturn itu penanggung jawab bidang pertahanan dan bidang sains, jadi nggak aneh kalau akhirnya Saturn sendiri yang turun tangan datang ke Pulau Egghead. Soalnya mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dibahas lagi karena bakal lebih banyak menebak-nebak. Jadi, mari kita lanjut. Berikutnya, pasukan revolusi membahas soal Imu Sama. Iva ini memberikan pengungkapan soal nama keluarga Imu, yaitu Nerona. Sekaligus ini apa ya? Iva ini seolah menegaskan tebakan-tebakan kita selama ini soal OP-OP Nomi. Mirip seperti apa yang diteorikan oleh kebanyakan dari kita, Iva juga mikir kalau Imu itu menggunakan kekuatan keabadian yang hampir bisa dipastikan berasal dari teknik OP-OP Nomi, Immortality Operation itulah. Tapi menariknya, di sini Iva juga nggak yakin-yakin banget. Karena emang belum ada konfirmasi apa-apa selain bahwa nama Imu adalah nama salah satu dari 20 raja pendiri pemerintah dunia. Walaupun hampir pasti 100% ya, cuman Iva sendiri juga masih belum yakin banget. Iva juga mikir apakah emang Imu ini pakai operasi keabadian atau kebetulan aja namanya sama. Tapi kalau bukan salah satu 20 dari 20 raja itu, rasanya emang nggak mungkin Gorosei bakal tunduk. Mungkin masih agak lama sih sampai diungkap beneran sama Oda. Jadi sementara kita lanjut aja dulu ke bahasan yang paling menarik menurut saya di chapter ini. Yep, Saint Vigarland Garling. Kalau Gorosei ini didasarkan dari 5 planet, Vigarland Garling ini udah jelas kalau dilihat dari desainnya mewakili bulan. Bulan sabit nih bentuknya. Menariknya, kalau kalian nonton movie-nya One Piece film Red kemarin, Gorosei itu sempat berdiskusi setelah mendapatkan informasi bahwa Uta adalah putri dari Shanks. Setelah dapat dengar soal ini, Gorosei itu berkesimpulan kalau Uta itu kemungkinan adalah keturunan Vigarland setelah mendengar hubungannya dengan Shanks. Ini artinya hampir pasti Shanks sendiri adalah keturunan Vigarland. Nah, tapi belum diketahui apakah Vigarland Garling ini ayah Shanks atau Shanks sekedar memiliki nama keluarga yang sama seperti Garling, sama-sama Vigarland. Kita masih belum tahu nih. Namun ada satu hal yang hampir memastikan hubungan Shanks dengan Garling, yaitu kotak perkenalan Garling yang mengungkap bahwa Vigarland Garling ini adalah mantan Raja God Valley. God Valley itulah yang kini udah lenyap. Kalau kalian ingat, God Valley ini adalah lokasi pertarungan terakhir Rocks Pirates melawan Roger dan Garp untuk melindungi Tenryubito dan budak-budaknya. Jadi kalau mungkin beberapa kalian ada yang belum baca di buku, ya sebenarnya admin juga nggak baca sih, cuma denger infonya aja. Di buku volume 4 miliar yang merupakan bonus movie film Red kemarin, terungkap kalau Shanks itu ditemukan oleh Roger Pirates ketika Shanks masih bayi. Jadi waktu Shanks masih bayi ini ditemuin sama Shanks sama Roger. Nah ini kemungkinan besar banyak yang mikir Shanks ini ditemuin di God Valley. Nah, apakah ini berarti Shanks adalah salah satu keturunan Vigarland? Kalau iya, hal ini bisa menjelaskan kenapa Gorosei tampak menghormati Shanks ketika Shanks mengunjungi mereka. Nah, mungkin segini dulu review One Piece chapter 1086 ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak banget info baru yang sedikit banyak menjelaskan apa yang sempat menjadi pertanyaan kita.
Sebenarnya masih ada hal menarik yang bisa dibahas, seperti kemunculan Seraphim yang es crocodile, es flamingo, sama es gecko, 3 yang masih belum kelihatan sampai sekarang itu kan, baru kelihatan sekarang itu. Soalnya itu juga menarik buat dibahas. Atau ada juga yang tentang cara Sabo bisa selamat dari ledakan Lucia. Tapi berhubung bagian itu kalau dibahas sebenarnya cuman kayak bacain ulang chapter, jadi skip dulu aja lah untuk video kali ini. Oh iya, One Piece bakal libur selama 5 minggu nih. Baru akan terbit lagi pada tanggal 18 Juli bulan depan. Soalnya udah bakal operasi astigmatisme. Mudah-mudahan cepat sembuh ya udah sensei. Sekian dulu dari kami. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel kami di Ruang Obrol, serta follow akun medsos kami di One Piece Fans Club Indonesia yang link-linknya seperti biasa akan kami cantumkan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.